Intan Ramayanti hadir. Fadli Admina hadir. Riri Muhammad Fahrudin Hadir. Pia Justina Hadir. Naila Nur Aji Hadir. Gisela Elbayanti Hadir. Alhamdulillah berarti hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati masing-masing. Berdoa. Selesai. Sebelum mempelajari materi hari ini, kalian akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Kalian akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan kalian untuk men-scan barcode ini dan kalian bisa mengerjakan selama 3 menit. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pemahaman awal kalian mengenai materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu mengenai keanekaragaman. Apakah sudah selesai? Sudah. Selanjutnya di sini Ibu telah membuat peta konsep. Di sini kalian akan mengerjakan mengenai pengertian mengenai pengertian keanekaragaman hayati dan manfaat keanekaragaman hayati. Selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati, lalu siswa dapat menyebutkan contoh keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar, dan siswa dapat menyebutkan manfaat keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya kalian lihat gambar yang ada di layar. Di sini terlihat ada apa saja? Padi, pohon kelapa, ikan. Apa yang membedakan makhluk hidup tersebut? Coba yang mau menjawab acungkan tangannya. Naila. Kalau hewan bisa bergerak, kalau pohon itu nggak bisa bergerak. Iya, betul. Selanjutnya, apa manfaat dari masing-masing makhluk hidup tersebut bagi kehidupan kita? Siapa yang mau menjawab? Acungkan tangannya. Siapa? Naila lagi. Manfaat dari makhluk hidup bagi kehidupan kita yaitu bisa untuk kayak bahan makanan mungkin. Ya, betul sekali. Jadi banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan sehari mengenai gambar yang ada di sini ya. Selanjutnya, bagaimana kehidupan manusia jika di bumi hanya ada satu jenis tumbuhan dan satu jenis hewan saja? Coba yang mau menjawab angkat tangannya. Silakan Fadli. Kalau misalkan cuma manusia dan hanya ada satu tumbuhan atau satu jenis hewan, mungkin manusia tidak akan bertahan lama hidup di dunia ini. Ya, betul sekali. Selanjutnya, di sini kalian akan melakukan mini challenge di mana dalam waktu 1 menit tuliskan sebanyak mungkin contoh keanekaragaman hayati yang kalian temukan di rumah atau lingkungan sekitar. Coba siapa yang mau menjawab? Sela, silakan. Ada pohon mangga, pohon pisang, padi. Kalau misalkan hewan itu ada ayam, kucing, burung, ikan. Terus kalau misalkan tumbuhan lagi ada bunga mawar, bunga melati. Ya, betul. Jadi banyak sekali ya makhluk hidup keanekaragaman hayati yang kita temui di lingkungan sekitar kita.
Ada yang sudah? Sudah. Boleh siapa yang mau presentasi? Saya. Silakan ke depan. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1, kami akan memaparkan hasil LKPD-nya. Yang pertama, perbedaan dari makhluk hidup. Yang pertama itu terletak pada bentuk, ukuran, warna, dan jenisnya. Kemudian jagung juga merupakan tumbuhan pangan, sapi merupakan hewan ternak, dan bunga rafflesia itu merupakan tumbuhan berbunga yang berukuran besar. Nah, sedangkan bambu adalah tumbuhan berbatang keras dan berluas-luas. Perbedaan ini menunjukkan adanya keanekaragaman hayati. Nah, manfaat dari makhluk hidup bagi manusia seperti contohnya jagung, manfaatnya bisa sebagai bahan pangan. Kemudian sapi, manfaatnya menghasilkan daging. Kemudian susu ya sebagai sumber pangan bagi manusia. Nah, untuk tumbuhan yang ketiga yaitu bunga Rafflesia arnoldi, itu bisa sebagai keindahan alam. Dan yang keempat itu pohon bambu, nah sebagai bahan bangunan dan alat rumah tangga. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis makhluk hidup, yaitu ayam bermanfaat sebagai bahan pangan, kapas sebagai bahan sandang, bunga mawar sebagai tanaman hias dan keindahan, jahe sebagai obat-obatan, dan yang terakhir yaitu bambu sebagai bahan bangunan. Mungkin itu saja Ibu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih pada kelompok 1 ya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Selanjutnya mari kita bahas materi untuk memperjelas hasil diskusi kalian ya. Di sini ada pengertian keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang terjadi karena perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur hingga sifat-sifatnya. Keanekaragaman hayati juga sering disebut dengan biodiversitas. Selanjutnya manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu sebagai bahan pangan, di mana keanekaragaman hayati menyediakan berbagai jenis makanan untuk manusia. Contohnya tadi bisa diolah menjadi nasi. Sapi bisa menghasilkan daging dan susu. Betul. Selanjutnya sebagai bahan sandang, di mana tumbuhan dan hewan ini dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pakaian dan perlengkapan lainnya. Contohnya kapas bisa dibuat menjadi air. Ulat sutra menghasilkan Benang sutra. Dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya sebagai sumber bahan bangunan dan alat rumah tangga. Jadi banyak tumbuhan dimanfaatkan untuk membuat rumah dan peralatan sehari-hari. Contohnya ada kayu jati digunakan untuk meja dan lemari, bambu untuk pagar dan Dinding rumah. Selanjutnya sebagai budidaya, di mana ini bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menambah penghasilan. Contohnya petani bisa menanam padi, cabai, selada, ataupun peternak bisa memelihara ayam, sapi, domba, ataupun budidaya ikan. Ya. Selanjutnya sebagai bahan obat-obatan, contohnya jahe bisa menghangatkan tubuh, ataupun kunyit bisa untuk jamu, dan masih banyak contoh lainnya ya. Selanjutnya sebagai keindahan, di mana keanekaragaman hayati juga dimanfaatkan untuk memperindah lingkungan dan tempat wisata. Contohnya ada bunga mawar dan anggrek sebagai tanaman hias, ataupun ikan hias yang ada di yang bisa disimpan di akuarium, dan ada taman bunga dan hutan wisata sebagai tempat rekreasi. Oke, setelah kita membahas materi, coba siapa yang mau menyimpulkan hasil pembahasan hari ini? Iya Bu. Silakan. Baik, jadi setelah pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman makhluk hidup yang memiliki perbedaan bentuk, baik dari itu ukuran, warnanya, kemudian sifatnya juga. Dan keanekaragaman hayati itu sangat
sumber pangan, kemudian sandang, kemudian obat-obatan dan juga bahan bangunan dan juga budidaya serta sebagai keindahan juga. Oke, betul sekali. Di sini Ibu akan menambahkan ya kesimpulannya bahwa keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan bentuk, ukuran, warna, dan sifat. Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya sebagai sumber pangan, sandang, bahan bangunan dan alat rumah tangga, sumber obat-obatan, sebagai budidaya dan sebagai keindahan. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati perlu dijaga dan dilestarikan. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan proses ya. Silakan kalian untuk men-scan barcode yang ada di depan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan ya, untuk waktunya 3 menit. Apakah sudah? Sudah. Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Bagian mana yang sudah kalian pahami dengan baik dan bagian mana yang masih belum dipahami? Sudah. Untuk tujuan pembelajaran mana yang sudah kalian kuasai? Pemanfaatan dari suatu keragaman itu sendiri. Ya, alhamdulillah berarti sudah semua ya. Alhamdulillah sekarang pembelajaran sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Amin. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.